Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari sebelum memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur. Hari ini kami bisa beribadah bersama-sama untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Mengenang kasih Tuhan kepada kami umat manusia. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka semua yang melayani, Tuhan pakai, baik yang memuji Tuhan dan tim ibadah yang mempersiapkan semuanya, bahkan juga hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semuanya diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hatinya Tuhan dan memberkati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, meskipun kami beribadah secara online, tetapi kami yakin tidak mengurangi rasa syukur kami, rasa hormat kami kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
of your mighty love, my comfort, my shelter, power of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power of majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Masa maut tak dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan
bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Mari kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami dapat menyiarkan ibadah online, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin, mengurapi baik hamba yang bertugas pagi hari ini dan juga sidang Tuhan yang menyaksikannya lewat online. Tuhan memberkati kami semua dan juga kami boleh menangkap pesan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita merenungkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, kita sudah sama-sama membaca peristiwa Yesus terangkat ke surga. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ia terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Tetapi murid-murid belum mengerti. Terbukti dalam ayat 6 masih menanyakan kapan kerajaan Israel akan dipulihkan. Murid-murid masih mengharapkan Israel berjaya seperti zaman Raja Daud. Mereka dibebaskan dari penjajahan Roma. Yesus menyatakan mereka akan diberi kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka bukan menyatakan kerajaan di dunia ini, tapi mereka harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Mereka akan dipakai sebagai saksi Kristus dalam keluarga, di dalam masyarakat banyak, bahkan di seluruh dunia. Injil harus diberitakan. Dalam ayat ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Murid-murid tidak akan mampu dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Setelah mengatakan hal itu, Yesus terangkat, disaksikan oleh murid-murid. Waktu murid-murid sedang menyaksikan Yesus yang terangkat, tiba-tiba ada malaikat yang berkata kepada mereka, Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Inilah janji Tuhan kepada murid-murid pada waktu itu. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita belajar beberapa hal. 1. Yesus berasal dari surga dan ia kembali pulang ke surga. Tugasnya sudah selesai, menyelamatkan manusia berdosa melalui kematiannya di salib dan kebangkitannya dari kematian, membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. Kedua, tugas Tuhan Yesus diteruskan oleh murid-murid pada waktu itu dan juga oleh kita orang yang percaya pada masa kini. Kita adalah saksi Kristus di tengah dunia ini melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Kita bersaksi bagi keluarga, lingkungan di mana kita beraktivitas dan di tengah masyarakat ini. Pada waktu zaman para rasul, ketika Injil diberitakan, apa yang mereka lakukan tidak mudah, tetapi mereka dengan kemampuan dari Roh Kudus terus mengabarkan Injil kemana-mana tempat, sehingga Injil tersebar luas. Banyak orang percaya kepada Kristus dan bertobat, memberi diri, mereka dibaptis. Para rasul mengalami penderitaan dan aniaya karena nama Kristus, tetapi mereka tetap bersemangat untuk memberitakan Injil. Mereka menjadi martir, mati bagi Kristus. Misalnya Petrus mati disalibkan dengan terbalik karena menganggap tidak layak baginya disalib seperti Kristus. Matius dipenggal di Persia. Markus diseret hidup-hidup dengan kuda di Alexandria. Yakobus dilempari batu sampai mati. Andreas dicambuk dalam keadaan tergantung di kayu salib. Dan masih banyak lagi yang mengalami aniaya dan kematian karena memberitakan Injil Kristus. Bahkan sampai saat ini banyak orang yang mati dan mengalami aniaya dan penderitaan karena nama Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 18 dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Ayat ini menyatakan tidak aneh kalau dunia membenci orang percaya karena mereka telah terlebih dahulu membenci Tuhan Yesus. Lebih lanjut dalam Yohanes 19 ayat 20 juga dikatakan, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Kita adalah hamba Kristus. Sebagaimana Kristus mengalami aniaya, begitu juga seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Mereka melakukan hal itu karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, meski ada harga yang harus dibayar untuk hal itu. Biarlah terang Kristus memancar di tengah kegelapan dunia ini melalui hidup kita orang percaya, sehingga orang-orang yang sedang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang Kristus dan mereka mengalami pertobatan serta percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Roh Kudus akan selalu menyertai, menuntun setiap langkah hidup kita. Seperti dahulu, murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka memiliki keberanian memberitakan Injil,
maka kita juga akan diberikan kuasa oleh Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus juga akan memberikan kita kemampuan dalam menjalani hari-hari yang kita lalui. Berbagai macam hal kita hadapi, kesulitan, tantangan, pergumulan, dan kesukaran. Karena menjadi murid Kristus, tetapi Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan, penghiburan, dan kekuatan. Ketiga, dan janji Tuhan melalui malaikat kepada murid-murid juga berlaku buat kita orang percaya bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga akan datang kembali pada suatu waktu yang ditetapkan Bapa di surga. Dia akan menjemput gerejanya yang setia menantikan hari Tuhan. Sikap kita sebagai mempelai wanita surga adalah bersiap sedia, berjaga-jaga, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya dalam hidup kita. Setia mengiring dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, apa yang kita sudah renungkan, tanamkan dalam hati. Biarkan kita mengambil bagian yang harus kita lakukan. Roh Kudus akan terus memberikan kemampuan dan keberanian supaya hidup kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Para rasul sudah melakukan bagiannya. Murid Tuhan pada waktu itu sudah menjalankan bagian mereka. Meski mereka mengalami tantangan dan pergumulan pada waktu memberitakan Injil Kristus, tetapi mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Marilah kita juga belajar dari teladan hidup para rasul, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, dan jemaat mula-mula yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Meskipun banyak tantangan, tetapi Injil tetap diberitakan dan tersebar. Sehingga saat ini kita bisa menjadi orang percaya. Itu semua karena Injil yang diberitakan di mana-mana tempat dan sampai kepada kita juga. Kita terus siap sedia, hidup kudus, dan menyenangkan hatinya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, karena Allah memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sehingga pada waktu sangkakala berbunyi dan Kristus datang kembali, kita menjadi orang yang diangkat, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-17 mengatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada kita semua. Ada pengharapan hidup kekal bagi orang percaya. Mereka yang sudah mendahului kita akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kita yang masih tinggal akan diubah dan diangkat oleh Tuhan. Suatu janji yang manis bagi kita orang percaya. Dan bagian kita adalah setia melakukan firman Tuhan dan melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Wahyu 22 ayat 7 berkata, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Janji Tuhan Yesus akan datang, dan kita sudah ada di akhir zaman ini. Sedang menunggu waktunya Tuhan, ya, untuk Yesus datang kembali. Marilah
pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada dua hal yang kita ingat dari firman Tuhan yang kita baca. Satu, Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya, memampukan kita menjadi saksinya. Roh Kudus akan menyertai dan membimbing hidup kita dan memberikan pertolongannya. Yang kedua, janji Tuhan akan digenapi seperti yang dikatakan oleh malaikat bahwa Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita siap sedia, berjaga dan berdoa setiap waktu. Ya, kita terus mengiring dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah bersama-sama beribadah dan saya yakin kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian dari anak-anak kita dan juga klip yang disajikan, juga kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan kalau Tuhan sudah mengambil bagian di mana Dia berkarya bagi manusia yang berdosa dan Dia naik ke dalam surga untuk menyediakan tempat bagi kita, mengaruniakan Roh Kudus-Nya, bahkan janji kedatangannya, biarlah itu boleh memberikan satu pengharapan, satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa, kami berterima kasih bahwa kami sudah merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Dimanapun kami berada, kami yakin mereka yang mengikuti ibadah online ini semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah puji-pujian dari anak-anak kami semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan klip yang ditayangkan serta tim ibadah dari GBS Hermon yang pada saat ini menyelenggarakan ibadah ini, Tuhan juga yang akan memberkatinya. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel Kencana yang sudah menaburkan firman-Mu. Biarlah setiap benih firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur untuk kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang mengasihi hidup kami, yang menjanjikan bagi kami Tuhan bahwa satu kali Engkau akan datang menjemput kami. Ada satu pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa ada kehidupan di seberang sana yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan bagian daripada kami adalah kami menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami akan memberikan kami kemampuan. Biarlah kami boleh menjadi berkat di dalam keluarga kami, di antara orang-orang di mana kami beraktivitas, bahkan bagi lingkungan dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau Maha Tahu, kalau ada jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau mereka di dalam kesulitan, tantangan hidup, pergumulan, biarlah Tuhan sendiri juga yang akan membukakan jalan. Kami percayakan Tuhan, mereka yang berkekurangan juga diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami di dalam sekolah mereka, berikan mereka hikmat sehingga mereka boleh berhasil. Yang sudah berkarir, Tuhan juga yang memberkati. Biarlah Tuhan memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, usaha, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Biarkan kami boleh setia kepada Tuhan, menanti janji Tuhan, sampai Tuhan datang menjemput kami. Kami tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi pada saat ini, berikan hikmat kepada pemerintah kami baik di pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan mereka boleh menangani saat-saat ini Tuhan, sehingga negara kami ada dalam keamanan dimanapun kami berada. Bahkan juga segala hal bisa terkendali karena pertolongan yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya setiap kami semua sudah diberkati oleh Tuhan.
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.